Siti Nurbani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Garut. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya akan melakukan observasi pembelajaran kepada rekan saya, Ibu Vina Marsya, guru Desain Komunikasi Visual kelas 11 di SMK Negeri 12 Garut. Bagaimana Ibu Vina, sudah siap? Alhamdulillah sudah siap, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu mari kita ke kelas Bu Vina untuk melakukan observasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dulu untuk memimpin untuk berdoa ya. Silakan. Sebelum melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ini kelas 11 di kelas 1 ya. Adinda, Agung, Akmalul, Alisa, April, Asep, Bobi. Baik. Untuk hari ini yang tidak sekolah 1, 2, 3 orang ya. 2 orang sakit, Bobi dan Rianto. 1 orang izin atas nama Nisrina. Nah, untuk kedua teman kita yang sedang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya, supaya bisa kembali mengikuti pembelajaran dan bersama-sama dengan kalian belajar kembali di kelas 11 di kelas 1 ya. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi kita hari ini yaitu dasar-dasar komunikasi, Ibu sebelumnya akan biar tidak bosan nih, Ibu pengen mengetahui dulu nih bagaimana perasaan dan juga kabar kalian hari ini, khususnya kalian yang hari ini masuk sekolah. Bagaimana kabarnya dan perasaannya hari ini? Baik, biasa saja. Terus ada yang galau? Ya. Mudah-mudahan ya perasaannya hari ini alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Walaupun yang galau mudah-mudahan jadi semangat ya, menjadi motivasi untuk belajar hari ini. Nah, selanjutnya karena sekarang kita sudah menuju pembelajaran yang menuju siang hari, takutnya tadi sudah mata pelajaran sebelumnya sudah belajar ya, takutnya ketika masuk ke pembelajaran itu ada bosan, ngantuk dan lain sebagainya. Seperti biasa kita ice breaking dulu ke depan ya. Sudah
Udah tahu kan ice breaking-nya dan dulu ya. Dipimpin sama satu orang. Untuk minggu kemarin sudah dipimpin sama Didi Fadila. Nah sekarang dipimpin sama yang perempuan yang silakan. Ini perwakilan cepat dulu. Ayo cepat. Untuk siswa-siswinya silakan boleh ke sebelah sini dulu ya. Kita ice breaking dulu sebentar. Oke, sebelah sini dulu silakan berdiri ke area yang agak luas biar nanti tidak bersentuhan dengan tempat semuanya yang lain. Oke, silakan sebelah sini. Pimpin sama plastik depan. Oke, ayo cepat sini kan sama ibu. Ayo biar cepat. Ayo cepat kali itu. Pimpin atuh. Ayo cepat. Saja biar cepat. Oke, ada yang masih ingat? Untuk semangat yang menanggung. Ayo. Bukan nanggung aja. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha, aha, ma, aha, aha, ma, aha, aha, semangat. Jangan ya, semangatnya ya. Semangat, tapi jangan juga nanti sampai asal. Barusan hanya pemanasan. Kita 2 kali semangat dan dingin ya. Oke, sebelah sini ya. Tapi sebelah sana. Yang semangat dan yang kompak semuanya. Sebelah sini restu asli, sebelah sini nanti mentokan kita nanti semangat loncat nanti mentok ke meja. Oke, sebelah sini Kak. Silakan. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha, aha, ma, aha, aha, ma, aha, aha, semangat. Oke, sekali lagi kan 2 kali. Tahu ya, sekali lagi. Silakan. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung, dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha, aha, ma, aha, aha, ma, aha, aha, semangat. Oke, kita buat semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya eksekutif tadi kalian lebih semangat, jangan dulu semangatnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi tentang dasar-dasar komunikasi ya. Nah, sebelum masuk ke materi dasar-dasar komunikasi, gue akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya. Tetapi sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, dikarenakan kita sudah membuat kesepakatan kelas sebelumnya, ada yang masih ingat kesepakatan kelas sebelumnya? Ketika kita di awal di pertemuan minggu kemarin kita membuat kesepakatan kelas. Salah satunya apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak boleh makan, kecuali boleh minum. Oke, apalagi? Masuk tepat waktu ya. Tadi ada batas toleransi. Dikarenakan tadi sedang jam istirahat. Selanjutnya apa lagi? Topi dibuka ya, tidak ada bobi yang selalu memakai topi ya. Minggu kemarin kita ada bobi yang selalu memakai topi. Selanjutnya apa lagi? Menyimak penjelasan, menyampaikan penjelasan ya. Selanjutnya apa lagi? Bertanya apabila tidak mengerti. Selanjutnya apa yang paling penting nih? Biasanya kalian lupa. Nah, membuang sampah pada tempatnya ya. Tapi ketika selesai pembelajaran jangan lupa sampah yang tadi kalian istirahat kalau buang ke sampah ya. Terima kasih karena kalian sudah mengingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat di minggu kemarin ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini masih berlanjut dari minggu sebelumnya, yaitu memahami dan menerapkan
peran kita berkomunikasi, ya, peran kita sebagai komunikator, peran kita sebagai komunikan, dan bisa juga menerapkan media dan jenis dan fungsi media ketika kita berkomunikasi, ya. Jadi diharapkan nanti selesai pembelajaran kita di pertemuan terakhir ini, kalian mampu memahami dan menerapkan peran komunikator yang baik, peran komunikan yang baik, lalu ketika kalian berkomunikasi harus seperti apa, dan penggunaan dari media-media berkomunikasi itu sendiri, ya. Selanjutnya Ibu akan menampilkan dulu di sini nih untuk materi kita tentang dasar-dasar komunikasi, ya. Di minggu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang materi-materi inti yang ada di dasar-dasar komunikasi. Yang pertama ada komunikasi, kedua ada komunikator, ketiga ada fungsi dan jenis media komunikasi, dan yang terakhir ada komunikan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu karena sudah dijelaskan di minggu kemarin. Ada yang tahu komunikasi itu apa, komunikator itu apa, komunikan itu apa, dan fungsi serta jenis media komunikasi itu seperti apa? Silahkan angkat tangan, sebutkan namanya, dari sebelah kiri, dan jelaskan apa itu komunikasi, komunikator, komunikan, dan media komunikasi. Oke, silakan. Ayo. Boleh, silakan disebutkan juga. Media komunikasi itu apa? Media komunikasi alat apa? Alat yang digunakan untuk komunikasi. Baik, terima kasih. Kita kasih vlog dulu buat Vicky Pacar. Silakan dari siswinya, perwakilan dari siswi. Apa itu komunikasi? Jelaskan dulu komunikasi apa, komunikan apa, komunikator apa, dan media komunikasi itu apa. Baik, silakan. Media komunikasi. Tangan dulu ya buat saling melengkapi antara Kasri tadi dengan Didi Fadila. Jadi Ibu kuatkan kembali ya, komunikasi itu adalah proses atau interaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau dari komunikator kepada komunikan, yaitu dalam hal penyampaian pesan, penyampaian ide, ataupun penyampaian informasi, yaitu komunikasi. Selanjutnya untuk komunikator itu orang yang menyampaikan pesan atau informasi kepada seseorang. Kalau komunikan itu berarti orang yang menerima atau merespon informasi dari komunikator. Ya. Kalau media komunikasi berarti alat yang digunakan ketika kita berkomunikasi. Minggu kemarin sudah dibahas, ada yang media elektronik, ada yang cetak, dan ada yang berbasis secara langsung. Ya, ada yang menggunakan alat, ada yang secara langsung, ya. Ibu tidak akan jelaskan kembali materinya karena kita sudah di minggu kemarin, ya. Minggu kemarin juga, Ibu ingatkan kembali di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar komunikasi yang terdiri dari komunikasi, komunikan, komunikator, dan media komunikasi, ya. Selanjutnya, kalian juga di minggu kemarin sudah disuruh untuk membaca materinya, merangkum dan mencatat di buku catatan masing-masing, ya. Ibu sudah berikan berbagai dalam dua bentuk, ya. Ada yang dalam bentuk flipbook seperti yang di depan, ada yang dalam bentuk video, ya. Sudah Ibu share materinya di Google Classroom, sudah kalian akses, sudah kalian baca, sudah kalian rangkum di minggu kemarin, ya. Yang dalam bentuk itu disesuaikan, kalian boleh mengaksesnya dalam bentuk buku, boleh dalam bentuk video, ya. Selanjutnya mengingatkan kembali juga di minggu kemarin kalian sudah penugasan LKPD tugas individu, ya, yang tentang harmoni pastinya, ya. Nah, untuk tugas LKPD individunya ada di
the classroom. Bentar ya. Nah, Ibu hanya menyinggung tentang pembelajaran di minggu kemarin. Nah, ini LKPD tugas individu di mana di sini ada studi kasus tentang Pak Tommy yang merupakan seorang supervisor di dalam timnya, ya. Nah, kalian di minggu kemarin disuruh mengerjakan LKPD tugas individu ya, yang di dalamnya terdapat studi kasus Pak Tommy. Terus ada 2 pertanyaan. Kalian disuruh menjawab pertanyaannya di dalam berbagai bentuk disesuaikan dengan minat kalian. Ada yang dalam bentuk visual, ada yang mengumpulkannya dalam bentuk grafis, ada yang dalam bentuk poster ya, ada yang dalam bentuk rekaman video ya, ada yang dalam bentuk rekaman suara, ada yang audio, ada yang video, ada yang visual atau poster ya. Di sini kalian sudah mengerjakan. Nah, itu juga akan memperlihatkan hasil-hasil kalian kemarin. Untuk yang dari poster dulu ya. Minggu kemarin sudah ada yang tampil atas nama Lipan tentang poster yang menjawab tadi studi kasus yang LKPD tugas individu yang karuni ya. Nah, di sini sudah ada pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2 beserta dengan jawaban-jawabannya ya. Ini sudah Lipan, terus di sini juga ada komentarnya, dia tampilkan komentarnya. Di sini sudah bagus, tapi karena Lipan minggu kemarin tampil ke depan, tambahkan pendapat dari rekan lain pada saat tampil ke depan. Sudah ada umpan balik dari Ibu kepada Lipan ya. Selanjutnya selain Lipan, Ibu juga akan menampilkan ininya. Punya Afifah juga sama ya, tentang poster ya, menjawab pertanyaannya dengan poster. Nah, di sini juga ada ya, ada soal nomor 1, soal nomor 2, jawaban nomor 1, jawaban nomor 2 dari kasus Pak Oli tadi. Selanjutnya ada juga dari yang perekaman audio dari siapa yang tampil minggu kemarin? Sigit. Buku sudah tampil, kemarin sudah ada revisi ya. Di sini sudah ada umpan baliknya juga, sudah bagus, tapi ada masukan ke depannya. Untuk perekaman jangan terlalu cepat ya. Jadi nanti ketika merekam suara jangan terlalu cepat. Jadi ada jeda untuk bernapas apabila kemudian nanti si perekamannya tidak jelas dengar ya suara yang merekamnya itu. Mau ditampilkan dulu suaranya untuk yang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ahmad Ismail dari kelas 12. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari individu dari Bujina. Karena di sini ada tulisan tentang Alami merupakan seorang supervisor dalam timnya. Alami untuk dapat mendukung suaranya agar pekerjaannya berjalan lancar dengan hambatan minimal mungkin, bahkan tanpa hambatan. Saat melakukan pekerjaannya, tentu Alami akan terus berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Pertanyaannya, saya disebutkan bahwa pembahasan yang dilakukan Alami sebagai seorang komunikator yang harus melakukan ini agar perintah tersebut tidak terlihat agresif. Tapi seharusnya Alami memberikan tugas kepada rekan-rekan dirinya agar informasi yang diberikan Alami mudah dipahami dan temukan apa masalah dalam informasi tersebut agar Alami dan rekan-rekannya bisa saling membagi tanggapan agar masalah tersebut bisa dipecahkan. 2. Lalu sebagai komunikan terhadap Alami, sebutkan hal tepat yang harusnya dilakukan apabila dirasa tidak punya pertanyaan atau pergantian dalam perintah. Dari tadi ya, sehingga nanti berpengaruh
pada tadi ada yang salah bicarakan ya, terus karena terlalu cepat, ada juga yang kata-kata yang kurang jelas. Ketika perekaman tipisnya jangan terlalu cepat ya, bisa juga nanti dikonsep dulu baru dibaca ya. Selanjutnya aku akan menampilkan yang video. Ada yang video kemarin yang tampil siapa? Oke, kita tampilkan yang di minggu kemarin ya, ada yang menjawab pertanyaan yang kamu itu ada dalam bentuk ya, ada yang poster secara visual, ada yang audio tadi secara rekaman suara, ada yang secara video ya. Nah selanjutnya untuk minggu sekarang berhubung untuk LKP dan tugas individu sudah selesai, kalian juga sudah mengerjakan semuanya ya. Untuk minggu sekarang kita belajar secara berkelompok ya, dimana untuk pembagian kelompoknya sudah di-share di WhatsApp group. Silakan sekarang kalian duduk berkelompok ya. Kelompoknya ada 9 kelompok, kelompok visual terdiri dari 2 kelompok, kelompok audio terdiri dari 1 kelompok, dan kelompok kimia atau gerak terdiri dari 6 kelompok. Silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Silakan duduk berkelompok terlebih dahulu. Nanti setelah duduk berkelompok ibu jelaskan tugas kelompoknya. Riang, videonya. Oke, silakan. Oke, silakan duduk berkelompok. Silakan 2 menit untuk duduk berkelompok. Lupa lagi kelompoknya. Ya. Duduk berkelompok dulu. Tadi kelompoknya dengan siapa? Silakan duduk berkelompok dulu. Jangan terlalu menumpuk, ya. Isi sebelah sini kosong. Silakan isi. Silakan kalau sudah menemukan kelompoknya silakan duduk dulu dengan nyaman. Oke, silakan geser. Oke, sudah sebelah sini kelompoknya. Baik. Sekarang kalian perhatikan dulu semuanya ke depan ya. Ini kita masuk ke tugas yang perhatikan semuanya ya. Nanti untuk soal baiknya ada di 2 classroom. Kalian boleh akses di 2 classroom. Tetapi untuk sekarang kalian perhatikan dulu semuanya ke depan. Aku akan jelaskan dulu tugas LKPD, tugas kelompoknya. Ya, nanti setelah dijelaskan boleh
Nah di sini untuk tugas kelompok kalian untuk paling pertama buatlah kelompok disesuaikan dengan hasil asesmen awal. Nah untuk pembagian kelompoknya sudah ya, di sini terdiri dari 9 kelompok, 2 kelompok kelompok visual, 1 kelompok audio, dan 6 kelompok gerak ya. Nah selanjutnya untuk poin kedua, kalian di dalam kelompok nanti silakan berdiskusi ya. Kalian silakan berdiskusi untuk membuat suatu studi kasus. Di dalamnya studi kasusnya tentang apa? Tentang 3 macam bentuk komunikasi. Komunikasi agresif, pasif, dan asertif. Di minggu kemarin sudah dijelaskan komunikasi agresif itu seperti apa, komunikasi asertif itu seperti apa, dan komunikasi pasif itu seperti apa. Kalau yang agresif cenderung lebih mendominasi, ya menghukum, cenderung lebih memaksakan kehendak pada orang lain, ya baik sebagai komunikan atau sebagai komunikator. Kalau yang pasif cenderung lebih mengalah dan tidak mengungkapkan pendapat atau kepentingannya, ya. Dan yang ketiga bentuk asertif itu cenderung lebih menghargai satu sama lain. Jadi nanti kalau yang bentuk komunikasinya asertif nanti cenderung lebih berdiskusi terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan, gitu ya. Nah nanti kalian di dalam kelompok silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Bagusnya nanti yang menjadi ketua kelompok siapa, menjadi penanggung jawab nanti jika terjadi apapun, gitu ya. Selanjutnya yang kedua, silakan kalian tentukan dulu konsep atau ide dari studi kasus yang tadi yang 3 macam bentuk komunikasi. Boleh nanti kalian bentuknya 3 bentuk, ya, agresif 1, pasif 1, asertif 1. Boleh juga kalian bikin dalam 2 bentuk, misalkan agresif pasif disatukan, ya. Terus yang asertif bisa dari 2 bentuk. Bisa juga dalam 1 bentuk. Jadi di dalam 1 studi kasus itu ada bentuk komunikasi agresif, pasif, dan asertif. Ya boleh 3 bentuk, boleh 2 bentuk, boleh 1 bentuk, boleh 3 kasus, boleh 2 kasus, boleh 1 kasus. Di dalamnya ada 3 bentuk komunikasi agresif, pasif, dan asertif, ya. Nah selanjutnya setelah kalian menentukan idenya, ide ceritanya, ide kasusnya, nanti kalian nyambung ke soal nomor 3. Untuk setiap kelompok silakan diberikan kebebasan mau membuatnya dalam bentuk apapun, ya. Nanti kalau kelompok visual berarti harus ada yang secara visualnya, ada gambarannya, ya. Misalnya dalam bentuk infografis, poster, ya. Boleh juga dalam bentuk PowerPoint. Terus nanti yang visual apakah boleh dimix dengan yang audionya boleh, ya. Tetapi yang wajibnya nanti yang secara visualnya yang terlihat. Ya boleh nanti dimix dengan beberapa ilustrasi gambar yang sesuai dengan publikasinya. Ya kalau yang audio nanti yang ditekankan itu berarti audionya suaranya. Jadi nanti kalian rekam dulu suara masing-masing disesuaikan dengan gaya tadi yang 3 bentuk komunikasi, ada agresif, pasif, dan asertif, gitu ya. Kalau yang audio boleh juga dimix dengan menggunakan misalnya mau dengan yang visual itu saya mau ada PowerPoint, ada percakapannya, terus nanti ada audionya boleh, ya. Kalau yang kinestetik atau gerak seperti apa? Boleh nanti tampil ketika presentasinya itu di depan kelas, ya. Boleh tampil drama langsung di depan kelas. Boleh juga misalkan nanti di ruangan kalian bikin video, nanti kalian edit, ya. Boleh juga kalian bikin dalam bentuk animasi. Nanti misalkan suara kalian direkam, tapi halnya kelompok yang audio video, gitu ya. Nah selanjutnya nanti masuk ke poin yang keempat. Setelah kalian selesai menyelesaikan hasil diskusinya, tadi ada yang dalam bentuk visual, kinestetik, audio, ya. Nanti kalian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergantian, ya, dengan kelompok lain. Nanti ditanggapi oleh kelompok yang Nah setelah itu nanti kelompok yang hadir di depan boleh nanti menjawab atau menyanggah dari kelompok lain yang bertanya atau memberikan masukan, gitu ya. Jadi hari ini kita kerjaannya kita berdiskusi dulu, ya. Di dalam diskusi itu silakan tentukan ketua kelompoknya, ya. Yang kedua silakan tentukan ide atau konsep kasusnya mau seperti apa.
Nanti ibu berkeliling ke setiap kelompok melihat keaktifan dari setiap kelompoknya. Ya, nanti ibu juga tanya konsepnya mau seperti apa, perannya ini jadi apa. Ya, selanjutnya nanti kalian presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ibu kasih waktu hari ini sekitar 30 menit untuk kalian membuat dulu hasil tugas kelompoknya. Nanti setelah 30 menit selanjutnya nanti kalian tampil ke depan, nanti kita tanggapi secara bersama-sama. Seperti itu ya. Apakah sudah paham? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak untuk tugas kelompok kita hari ini? Ya, sudah paham? Sudah jelas? Nah, kalau sudah paham, sudah jelas, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan berkeliling ke setiap kelompok. Silakan. Bagian presentasi apa nih? Perannya? Agresif dan pasif dicari oleh 3 orang, April, Pinha dan Nesawa. Sedangkan asertif saya Sigit dan Rizky Fadilah. Oke, terus kalau ngerekaman semuanya ya, ide ceritanya dimulai dari siapa ini? Dari Sigit dulu, lalu dikembangkan oleh anggota kelompok yang lainnya. Silakan kalian berdiskusi terkait tadi konsepnya yang agresif pasif bisa depan, terus asertif bisa hadiah. Studi kasusnya mau tentang apa tadi? Pekerjaan proyek. Pekerjaan proyek. Silakan diskusikan dulu. Ya, nanti ibu kesini lagi. Ya, silakan sambil dicatat juga boleh. Kelompok apa ini? Dengan ini nyambung. Berempat. Oke, terdiri dari Fatir, Dava, Erna, dan Iqbal. Oke, untuk kelompok yang visual mau bikin apa? Mau bikin poster? Mau bikin posternya mau bikin berapa poster? 3 poster. Agresif berarti dipisah ya. Agresif 1, pasif 1, asertif 1. Isi posternya mau tentang apa? Dengan kehidupan sehari-hari contohnya. Tidak ada konsepnya. Tentang menebang pohon, memelihara mungkin ya, merawat pohon supaya tidak tumbang ke jalan atau ke rumah. Oke, silakan diskusikan sambil dicatat saja ya. Konsepnya mau seperti apa nanti kesini lagi berkeliling ke kelompok yang lain. Ini untuk kelompok apa ini? Kinestetik kesini ya tuh, Bung sebelah sini. Ibu ngalangan jauh. Nggak apa-apa, sebelah sini dulu. Kinestetik mau tentang apa ini? Ide ceritanya sudah berdiskusi. Tabrakan berujung masalah. Judulnya apa? Tabrakan berujung masalah. Tabrakan berujung masalah. Gimana nih yang agresifnya mau seperti apa, pasifnya seperti apa, asertifnya seperti apa? Pasifnya Sipa seperti marah-marah gak terima. Sipa marah-marah gak terima. Kenapa Sipa? Karena temannya didorong. Oke, itu yang agresif ya. Kalau yang pasifnya? Oh, Agung yang pasif. Kenapa Agung pasif? Karena yang benar-benar Tasya. Terus nanti gimana? Agung marah-marah juga enggak? Enggak. Oke. Kalau yang asertif siapa? Tasya. Kenapa Tasya asertif di dalam ceritanya? Peran Tasya sabar, terus mendamaikan gitu. Tidak mau menambah. Oke, sudah bagus, silakan dikembangkan ya. Nanti tampil ke depan. Oke, silakan untuk ini kelompok apa ini? Seli asertif. Kinestetik. Mohon maaf. Kinestetik mau bikin apa konsep ceritanya? Jahat. Kayak diskusi kan gitu ya, kayak lagi mau bikinnya dalam bentuk apa video? Oh, drama di depan. Oke. Berarti sekarang rancang dulu untuk alur cerita dan percakapannya. Ya, nanti silakan tampil di depan. Ya. Terus persiapkan juga siapa misalkan sudah berbagi peran ini yang agresif siapa? Seri agresif. Kalau yang pasif? Hera. Kalau yang asertif? Panda.
Oh, bagian video. Di bagian video ya. Sampai ke editing nanti. Ya, sudah ada pembagian perannya ya. Silakan sekarang bikin skripnya dulu ya. Oke, sekarang kita ke kelompok apa ini? Kinestetik. Saya mau bikin ceritanya tentang apa? Diskusi ringan. Di sini ada perannya. Bagian perannya gimana? Ini yang kameranya, Alisa yang editingnya, terus yang jadi talentnya Adli dengan Naila. Oke, tentang apa itu tadi teh? Tentang mendiskusikan hiburan. Oke, siap. Silakan sekarang bentuknya mau video berarti ya, karena tadi ada yang kamera dan video. Silakan diskusikan dulu rancangan album cerita dengan apa percakapannya. Nanti setelah itu kalian boleh misalkan mau videonya di mana, di lapang, di ruangan mana, mangga silakan ya. Nanti ibu isi nilainya ya. Sekarang kita ke kelompok Rasti dan kawan-kawan ya, Rasti, Asep, Jasya dan Pak. Oke, mau tentang apa ini ceritanya? Tentang kerja kelompok. Bentuknya mau seperti apa nanti? Kerja kelompok ini perpaduan antara agresif sama pasif. Kalau sampai Mau dalam video? mau tampil langsung Oh, mau tampil langsung berarti drama langsung ya, karena kinestetik ada gerakannya. Terus pembagian perannya ini sudah ada? sudah Seperti apa pembagian perannya? semuanya ikut berpartisipasi. Semuanya ikut berpartisipasi. Peran agresifnya bisa diceritakan, agresif mana, asertif mana, pasif mana? Di sini saya sendiri sebagai agresif Oke. dengan Hafifah sebagai pasif. So, Hafifah sebagai yang pasifnya, agresifnya Rasti, asertifnya Asep sama Asep Jasya. dengan Jasya. Apakah ada hal-hal yang masih belum kalian ngerti dari tugas ini? Tidak, sudah jelas. Ibu keliling lagi ke yang lain ya. Silakan bikin dulu skripnya. Ya. Oke, kita ke kelompok Jaka. Apa ini? Kelompok apa ini teh? Kinestetik. Mau bikin ceritanya apa? Ceritanya tentang bullying. Oke. Di sini sudah ada pembagian peran? Sudah. Silakan jelaskan pembagian perannya seperti apa? Pada umumnya gimana? Pada umumnya kan bully gitu Bu. ya. Laki itu ngebully ke cewek. Siapa yang membuli di sini yang perannya menjadi agresif? Oh, Jaka dengan Ripan. Oke, kalau yang pasifnya? Dia. Yang asertif? Apakah ada hal-hal yang mau ditanyakan dulu sebelum kalian melanjutkan syuting berarti ini ya, di video ya? Sebelum kalian syuting nanti di video tentang dasar-dasar komunikasi. Dan mau ditanyakan dulu tidak dari tugas yang dari tugas kelompok? Sudah berarti sudah tahu. Oke, siap. Silakan lanjutkan diskusinya. Oke, kita ke dua kelompok lagi ya. Nah, kelompok Adinda, Akmalul sama Rizku. Kurang siapa ini? Bobi. Oke, Bobi sakit ya. Nah, di sini Ibu mau nanyain dulu nih. Sudah ada ketua kelompoknya? Sudah siapa? Akmalul. Oke. Nah, di sini sudah ada pembagian peran di dalam kelompok. Bisa dijelaskan perannya, pembagian peran apa pembagian perannya tugasnya? Asertif, yang pasif? Oke, siap. Konsep ceritanya seperti apa? Studi kasusnya?
Tentang bullying, bisa diceritakan sinopsis singkatnya? Silahkan jelaskan sama silakan. Alur ceritanya saja. Bullying itu kan banyak. Nah, kira-kira alur ceritanya seperti apa yang bullying? mengejek seorang mengikuti lomba. Mengejek seorang teman yang ingin mengikuti lomba. Itu berarti yang agresifnya. Nah, yang pasifnya temannya hanya diam saja atau seperti apa? Diam saja, tidak melakukan perlawanan. Diam saja tidak melakukan perlawanan. Terus ya kalau yang asertifnya nanti seperti apa? Kasusnya sama bullying juga. Gimana yang asertifnya bisa diceritakan? Saling memberi pendapat. Saling memberi pendapat antara satu dengan yang lainnya. Nantinya di endingnya mau seperti apa? Baikan atau apa? Satu studi kasus atau banyak ini? Satu tentang kasus bullying, tetapi di dalamnya ada 3 bentuk komunikasi, agresif, pasif, dan asertif. Akhirnya kalian nanti ketika asertif berbaikan atau seperti apa? Siap. Saya lanjutkan ya, silahkan ditulis dulu konsep-konsepnya. Karena ini tentang visual kan, nah berarti nanti mau bikinnya di apa? Berupa poster di aplikasi. Silahkan. Yang edit siapa? Berarti bagi-bagi peran. Ya, yang bikin naskah siapa? Terus ide bareng-bareng ya. Oke, kita ke kelompok yang terakhir nih. Kelompok apa ini? Kinestesi. Terdiri dari berapa orang anggota kelompoknya? 4 orang. Siapa saja? Oke, Nisrina tidak ada hari ini ya. Terakhir, silakan. Oke, kita lanjut. Silakan untuk ketua kelompoknya sudah ada di sini. Sudah siapa? Indra. Oke. Nah, selanjutnya sudah ada pembagian peran atau ide cerita dulu nih. Ide ceritanya mau seperti apa? Oke. Perannya sudah dibagi. Kira-kira untuk pembagian perannya boleh Ibu tahu siapa saja? Oke, kakak berarti kakak Indra sebagai kameramen. Terus yang editing siapa? Oh, Nisrina sama Indra. Terus untuk yang jadi calonnya? Mega sama Nisrina. Oke. Saudara jadi asertif, Mega pasif, Nisrina agresif. Oke, terus untuk alur ceritanya bisa diceritakan dulu kira-kira konsep dari studi kasusnya mau seperti apa? Jadi ada seseorang yang suka ide baik tapi orang suka sama orang ini. Oke, terus letak agresifnya di mana? Dia suka ngebully orang. Oh, dia suka ngebully orang itu agresifnya. Pasifnya? Pasifnya mengalah, kalau dibully juga diem aja. Oke, kalau yang asertifnya? Positifnya mengembalikan. Oh, melerai mungkin dan mendamaikan. Oke. Nanti ide ceritanya cuma satu kasus bullying saja. Cuma di dalamnya ada 3 bentuk komunikasi tadi, agresif, pasif, dan asertif. Oke, siap. Ada hal-hal yang mau ditanyakan dulu sebelum kalian syuting mungkin ya? Kalian syuting. Sebelum kalian syuting, silahkan. Tidak ada. Silahkan lanjutkan bikin dulu berarti skripnya, baru nanti syuting. Silahkan mau di luar ruangan juga ya. Sekarang kita melanjutkan ke tahapan presentasi ya, mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok ke depan ya. Masih duduknya masih berkelompok. Nanti kita pojok di depan ya, menggunakan seperti kemarin lagi kita menggunakan balap bebek ya, dimana nanti bebek yang nyampai ke start ke garis finish paling awal, nanti kelompoknya yang tampil ke depan ya. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu ya. Ibu mau ini dulu di depan, bentar.
kita pasang di 20 detik saja ya. Ya. Untuk nama anggotanya. Kelompok visual Akmalul ya. Audio terus untuk lagi jangka. Nah nanti bebek yang menuju finish paling pertama nanti yang tampil ke depan ya. Silakan bagi kelompok yang sudah selesai silakan kirimkan dulu tugasnya ke Google Classroom yang tadi LKPD tugas kelompok oleh masing-masing anggota kelompoknya, jadi tidak sama satu orang ya, oleh masing-masing siswa kirimkannya. Siapa ya kira-kira ya? Jaka, unyu-unyu Jaka. Sisi kelompok apa? Audio? Mari dia ke depan. Oke, silakan. Silakan boleh satu orang jadi operator di sebelah sini. Ibu akan menilai di sebelah sini ya. Untuk anggota kelompoknya boleh di sebelah sana semua. Perhatian dulu ya, untuk kelompok yang lain yang belum tampil ke depan, silakan perhatikan siswa atau kelompok yang sedang tampil di depan ya. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang berbicara di atas pembicaraan, karena kan kita ingat kan, masih ingat kesepakatan kita bahwa kita ada yang menerangkan depan, kita mendengarkan dengan baik ya. Nanti perwakilan dari setiap kelompok silakan memberikan tanggapannya, boleh dalam bentuk masukan, saran, pertanyaan, ataupun nanti kritikan atau komentar ya. Nanti jangan lupa angkat tangan dulu, nanti setelah dipersilakan oleh kelompok yang tampil di depan, nanti boleh kalian berbicara sambil berdiri. Nanti jangan lupa sebutkan nama kalian masing-masing. Nanti baru sebutkan pertanyaan atau masukan yang akan dia Sigit dan kawan-kawan menyiapkan dulu hasil yang akan dipresentasikan. Ibu mengingatkan kembali untuk aspek yang dinilai ketika nanti kalian tampil presentasi ke depan, itu nanti dilihat dari data hasil pengamatan ya. Pengamatan ketika kalian tampil di depan, yaitu dari penguasaan materi, diskusi, dan presentasi. Berarti nanti menguasai materi atau tidak ya ketika presentasi di depan. Selanjutnya nanti kemampuan menjawab pertanyaan atau masukan atau saran yang diberikan dari kelompok lain ya. Terus nanti membuat kesimpulan di akhir, jangan lupa ketika nanti mau diakhiri setelah sesi tanya jawab ada membuat kesimpulan lalu nanti ditutup ya. Itu menjadi bahan penilaian ketika kalian tampil presentasi di depan ya. Terus untuk yang bertanya memberikan masukan saran, nanti juga kalian tetap dinilai keaktifannya di sini
Ya, silakan ketika nanti kelompok yang sedang tampil di depan mempresentasikan hasilnya, kalian boleh sambil dicatat dulu hal-hal yang akan ditanyakan atau diberikan masukan atau saran kepada kelompok yang tampil di depan. Ya, paham ya semuanya ya? Mohon kerjasamanya, jangan berisik, jangan ngobrol. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok audio yang beranggotakan saya Sigit. Saya di sini sebagai anggota yang menambahkan materi atau tentang materi percakapan komunikasi ini. Saya Rizky Padilla, saya sebagai anggota, saya bertugas sebagai pencari materi. Saya April berperan sebagai ketua dan pencari materi. Saya kelas 11 sebagai anggota dan pencari materi. Saya Indra, saya sebagai anggota. Ya udah, berarti versi yang ditampilkan pakai HP saja untuk audio atau tampilkan dua, bisa nggak? Sudah, yang tampil ini saja. Untuk yang audionya nanti tampilkannya di HP saja, menggunakan HP. Modenya mode yang itu ya, HP-nya volumenya yang besar. Di sini ya, kami akan menjawab komunikasi melalui agresif, pasif, dan asertif melalui audio. Dan studi kasusnya tentang pekerjaan proyek. Berikut ini audionya tentang agresif dan pasifnya disatukan. Bahwa itu akan besar, biar kelihatan. Iya. Bisa coba 100. Iya, bisa 100. Nah, nanti boleh digeser-geser dulu. Silahkan. Iya, jangan salah satu. Ambil fungsinya. Silahkan. Berikut ini audio dari agresif dan pasif. Kalau ini bisa. Nah, proyek ini masih belum selesai juga. Saya sudah kasih deadline minggu lalu, tapi kalian malah bikin proyek ini berlarut-larut. Maaf Bu, kami di sini sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ada masalah di lapangan yang tidak bisa kami hindari. Material datang terlambat dan beberapa spesifikasi berubah. Jangan kasih saya alasan. Saya tidak akan mendengar soal material terlambat atau perubahan spesifikasi. Itu tugas kalian memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal. Kalau begini terus, saya harus bikin orang siapa yang sebenarnya kompeten di tim ini. Kami tidak bisa mengendalikan semua hal Bu. Beberapa hal di luar kendali kami, terutama soal supplier. Kami butuh saya akan kasih waktu 1 minggu. Apabila proyek ini tidak selesai, maka kontrak kerjasama kita akan saya batalkan. baik Bu. Kak, tolong dong izin masalah diberikan Ibu April. Jadi dikasih ke saya tapi saya ada keperluan masalahnya. Ya sudah, biar saya saja yang mengerjakan. Nah, ini audio agresif dan pasif, dan ini satunya lagi tentang asertif.
Dan temanya masih sama dengan agresif dan pasif. Permisi bos. Permisi bos, ya silakan. Sedikit ada beberapa untuk menjawab saya. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan proyek yang kita bangun dengan perusahaan Upika? Pada proyek itu masalahnya proposal yang dikirim dari Upika kepada kita ada masalah tentang proyeknya. Apa yang harus kita lakukan agar proposal dari Upika kepada kita mengirimkan? Dia punya ide, sebaiknya kita undang mereka untuk membenarkan proposal mereka kepada kita dengan undangan. Dengan ini juga kita bisa saling berbagi tanggapan dan ide agar proyek yang kita jalankan dengan mereka bisa terjalin sempurna. Iya, sangat bagus Sigit. Secepatnya kita undang mereka untuk datang ke perusahaan itu. Terima kasih juga atas idenya Sigit. Semoga dengan proyek ini benar-benar mereka berjalan lancar. Iya Pak, sama-sama agar proyek ini berjalan dengan lancar. Amin. Berikut audio percakapan tentang agresif, pasif, dan asertif tema dengan pekerjaan proyek. Sebelum penutupan, kami untuk pada audiens adakah ingin bertanya? Ada yang memberikan tanggapan, masukan atau kritikan? Silahkan pada kelompok lain, minimal dari satu kelompok ada perwakilan. Silakan acungkan tangan nanti yang milih dari kelompok Sigit dan kawan-kawan. Perkenalkan, saya Raffi dari kelompok INSPIP. Saya ingin memberi saran untuk percakapannya sebaiknya jangan terlalu cepat, juga lebih jelas pengucapannya. Sekian, terima kasih. Bagaimana tanggapannya terkait barusan katanya ada masukan untuk audio ini jangan terlalu cepat supaya tidak ada pengucapan yang salah dan juga jelas mungkin ya terdengar oleh yang lainnya. Bagaimana tanggapannya? Silakan dijawab dulu. Terima kasih. Bagaimana tanggapannya? Mungkin saya akan berbagi lagi untuk menjelaskan bagaimana. Hanya barusan ya, terima kasih kepada kelompok praktik untuk kelompok Sigit dan yang lainnya katanya nanti akan berusaha untuk memperbaiki audionya supaya lebih terdengar lebih jelas ya pengucapannya. Silakan kepada kelompok lain. Selanjutnya saya akan juga dari kelompok inisiatif. Apa kesulitan Anda dalam membuat proyek ini? Proyek ini dan susahnya juga tentang bagaimana perekamannya. Masalahnya lingkungan saya kan ada terganggu atau enggak. Oke, jadi kesulitannya dari segi rekaman suara, sedangkan Materi. sama ngambil materi mungkin ide cerita mungkin ya itu juga susah. Apakah dari anggota kelompoknya ada yang berbeda pendapat? Sama semuanya. Silakan, apakah sudah jelas Kakak Indra? Sudah. Ya, terima kasih. Silakan bagi kelompok yang lainnya. Silakan bagi kelompok yang lainnya. Ada lagi tidak kelompok yang lainnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian buat dulu kesimpulan, simpulkan. Kesimpulannya, dengan demikian dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi efektif adalah saling bertukar informasi, ide, perasaan dan sikap antara dua orang atau kelompok yang hasilnya sesuai harapan dan dapat menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat komunikasi. Oke, silakan ditutup. Dan siapa mau ditutupnya? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause dulu buat
biasa. Silakan duduk kembali. Oke, tadi dari kelompok audio kita bisa simpulkan ya, ada studi kasusnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tadi temanya sama tentang pekerjaan proyek, cuma dibagi menjadi dua konsep. Ada yang tadi agresif pasif digabung dan yang asertif dipisah, gitu ya. Nah selanjutnya kita ke penampilan kedua ya. Kesimpulan Ya, kita ke kelompok yang kedua. Siapa yang belum itu tadi? Maul, Rasti, Sally, satu lagi siapa? Jaka ya. Oke. Oke, kelompok siapa ya yang berpanggil ke depan? Jaka, Rasti, Sally, sepertinya menyusul. Oke, silakan yang tampil ke depan. Yang kedua, kelompok dari Akmal ya, mempresentasikan tentang studi kasus yang tadi. Silakan. Silakan Akmal dan kawan-kawan ke depan. Ganti operator tapi begini dulu, bilang dulu. Dia sama saya dulu ininya. Saya dulu. Mau ditampilkannya punya siapa? Punya Ama, punya Restu, punya Adinda, atau punya Sudi? Terlihat ya, kelompok paling belakang terlihat ya? Terlihat? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Diperkenalkan dulu kelompoknya siapa? Nama saya Akmal Mukni Haji. Di sebelah saya ada Bos Seno dan Lebih keras ya suaranya ya. Seniman adalah seorang seniman berbakat dengan kepribadian yang kuat. Ketika seorang siswa bernama Dito mulai mengaji karyanya dan menyebabkan dosen bertanya, Dito langsung bereaksi dengan marah yang membuat Dito mengancamnya dan bahkan mendorongnya. Dito memiliki teman yang bernama Roni, namun mereka berbeda kelas. perilaku pasif korban bullying. Roni adalah siswa yang pendiam dan pemalu. Ia sering menjadi sasaran ejekan dari kelompok siswa populer yang dipimpin oleh seorang siswa bernama Maya. Maya sering mencuri alat lukis Roni, mencoret harganya dan menyebarkan humor tentangnya.
Roni hanya diam dan menunduk, merasa takut untuk melawan. Perilaku asertif korban bullying. Rara adalah siswa yang ramah dan percaya diri. Ya, kita pindahkan dulu. Rara adalah siswa yang ramah dan percaya diri. Dia sering menjadi sasaran ejekan dari seorang siswa bernama Budi yang sering mengeritik karyanya dan meremehkan bakatnya. Rara menghadapi Budi dengan tenang dan tegas. Dia menjelaskan bahwa komentar Budi tidak pantas dan meminta dia untuk menghentikan perilaku tersebut. Dia juga meminta bantuan guru untuk menyelesaikan masalah Budi. Selanjutnya, ya. Nah, boleh dijelaskan ya, karena ini poster berarti penekanan percakapan agresifnya di mana, asertifnya di mana, pasifnya di mana? Jelaskan. Silakan sama satu orang agresif mau dijelaskan sama siapa dulu? Sama Dinda, Malul, silakan. Penekanannya di sebelah mana nih? Percakapan agresifnya. Mohon didengarkan oleh kelompok yang lain. Percakapan agresifnya berada di Tito dan berada di Tito yang mengejek Rina. Boleh percakapannya dibacakan yang mengejeknya sebelah mana? Rina, kamu beneran mau ikut lomba itu? Kayaknya kamu nggak bakal menang deh. Rina, Tito, jangan gitu, aku cuma mau coba. Kamu tahu kan, semua orang pasti bakal ketawa kalau lihat kamu di panggung. Kenapa sih kamu harus ngomong kayak gitu? Aku juga punya hak untuk berusaha. Ya, tapi kamu tahu sendiri, kamu bukan tipe orang yang jago di depan umum. Mungkin aku memang belum jago, tapi aku mau belajar. Bullying itu tidak baik, Tito. Santai saja, cuma bercanda kok. Bercanda atau enggak itu tetap menyakitkan. Aku harap kamu bisa lebih menghargai orang lain. Oke, ini yang agresif ya. Gimana tadi Dito? Gimana? Dito menyepelekan potensi dari Rina. Selanjutnya percakapan pasifnya seperti apa? Diganti dulu. Nah, pasif, silakan. Pasif oleh Restu. Percakapan pasif. Roni, kamu selalu salah ya. Gak pernah bisa bikin tugas dengan benar. Ya, mungkin aku memang tidak pandai. Teman-teman juga sering bilang gitu. Kenapa sih kamu nggak bisa belajar? Mungkin aku perlu lebih banyak belajar. Sampai kapan kamu mau seperti ini? Gak malu apa? Aku rasa ini memang aman. Itu termasuk dalam percakapan pasif. Silakan yang terakhir percakapan asertif dibaca oleh Adinda. Bentar, dulu. Kelompok lain silakan ya menanggapi dan memperhatikan terlebih dahulu. Percakapan asertif. Jadi adalah bicara tentang kamu melanjutkan tulis sekolah. Aku merasa tidak nyaman dengan komentar-komentar yang kamu buat. Aku cuma bercanda, santai saja. Aku mengerti itu, tapi Roni kamu sudah membuat merasa gugup. Aku butuh kamu untuk menghentikannya. Tapi semua orang juga tertawa. Mungkin aku cuekin, tapi aku tidak. Aku ingin kita saling menghormati. Jika kamu benar-benar teman, tolong kamu bisa memahami perasaanku. Oke, aku akan
berusaha lebih baik. Terima kasih Budi atas baik. Oke, kita masuk ke dalam percakapan asertif. Silakan dari kelompok lain ada yang mau menambahkan, menanggapi, memberikan masukan, pertanyaan, silakan. Silakan dari kelompok yang belakang, kelompok Fatir, silakan. Hera, Yaka, Yaka, silakan. Perkenalkan, nama saya Jaka Nugranapi dari kelompok Kinestetik. Apa yang kalian ketahui tentang komunikasi setelah kalian membuat percakapan tentang komunikasi bullying? Terima kasih. Silakan Akmalul ditanggapi. Pertanyaan dari Yaka. Katanya apa yang kalian ketahui tentang komunikasi setelah kalian membuat percakapan tentang bullying ini? Silakan. Nanti Ibu bantu di akhir ya, bantu menguatkan. Jadi bisa apa nih setelah kalian bikin percakapan ini? Jadi tahu apa? Silakan jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Silakan. Jawab sama siapa? Sama itu. Silakan. Setelah saya mengerjakan tugas tentang silakan. Saya menggunakan bahasa masing-masing. Setelah mengerjakan tugas studi kasus membuat percakapan, saya menjadi lebih tahu bagaimana cara berkomunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi. Sangkutkan dengan ini tentang kasus bullying. Ayo bantu, Dinda bantu, Restu bantu, bahasa masing-masing. Jadi setelah kalian nih mengerjakan tugas tentang percakapan asertif, pasif dan agresif. Nah, selanjutnya kalian jadi lebih mengetahui apa tentang komunikasi itu. Kan di dalamnya ada komunikator menjelaskan. Ada yang bisa membantu dari kelompok lain? Membantu menjelaskan. Tadi katanya kalau dari segi kalian kan dikasih tugas nih tentang agresif, pasif dan asertif. Nah, kira-kira kalian mengetahui atau paham apa tentang komunikasi dilihat dari tugas yang sudah diberikan? Berhubung ini dari percakapan, berarti kalian mah lebih ke kalau yang rekam-rekam, berarti yang video-video, yang drama nanti. Ada yang bisa membantu kelompok Akmalul? Jadi setelah kalian membuat tugas ini, nah kalian jadi lebih paham tentang, apalagi nih tambahannya tentang komunikasi itu dikaitkan dengan judulnya. Kalau ini bullying, berarti kalau kalian tentang apa tuh? Kalau tadi ini tentang proyek berarti. Jadi kalau misalkan contohnya gini nih,
Kalau misalkan dalam proyek, berarti kalau kita misalkan menerapkan komunikasi yang baik, berarti tidak akan terjadi salah paham dan lain sebagainya. Nah, kalau diterapkan dalam studi kasus masing-masing kelompok, silakan ada yang mau bantu menjawab Akmalul. Nanti mungkin Akmalul biar lebih kelompok yang di depan biar lebih ada referensi. Kalau dari kelompok lain ada yang menanggapi, silakan. Silakan. Yo, Sep. Akmalul mau menambahkan? Silakan. Kalau komunikasi berjalan dengan baik, apakah kasus bullying ini akan tetap ada atau seperti apa? Sambungkan dengan itu, silakan sambil kita menunggu respon dari kelompok lain. Ayo itu dibantu, Dinda. Ayo, kali ini Ibu menilai di sini kemampuan menjawab pertanyaan, membuat kesimpulan, penguasaan materi diskusi dan presentasi. Sama tadi hasil pengamatan kalian ketika mendiskusikan bersama kelompok masing-masing. Bantu penjelasan biar nanti ada referensi. Membantu menjawab menurut kelompok saya pertanyaan tadi dan nanti biar kalau ada gambaran silakan. Ya, silakan. Kalau dari kelompok saya, setelah mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu, itu kita jadi lebih kalau mau melakukan sesuatu kita harus mengerti dulu perasaan orang lain, jadi berpikir terlebih dahulu sebelum berpikir. Tuh, oke, tangan dulu kita ya. Ada gambaran? Malu? Silakan. Biar bisa menambahkan dari kelompok yang yang sedang tampil, silakan. Komunikasi yang baik dapat menjadi efisien untuk diterima dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Oke, siap. Supaya mungkin kasus bullying ini tidak terjadi kembali ya. Gitu ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk selanjutnya ada yang mau menambahkan kembali dari kelompok lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, ada satu lagi dari kelompok karena silakan. Perkenalkan, nama saya Hamba dari kelompok visual. Saya ingin bertanya apa kesulitan kalian dalam mengerjakan tugas kelompok ini? Apa kesulitan yang dihadapi oleh kelompok Akmalul, Restu, dan Adinda jika mengerjakan tugas kelompok dalam bentuk poster ini? Silahkan jelaskan. Masing-masing harus ada jawabannya. Akmalul apa? Mencari percakapan mungkin ide itu yang sulit di awal itu. Terus kalau Restu mencari elemen-elemen yang sesuai namanya ya. Kalau Restu, silakan Adinda. Sama, mencari elemen-elemen yang sesuai. Oke, ada lagi dari kelompok lain yang mau menanggapi? Tidak ada. Enggak, silakan. Sebentar, ada ya. Ada lagi. Saya dari kelompok audio, saya juga Ya. bukan dari saya, mungkin ke depannya untuk kelompok audio, percakapannya lebih
ditekankan lagi seperti agresi, itu mungkin masih ditekankan lagi dalam pendidikan laporan, Sudah? Ya, baik. Terima kasih. Silakan ditanggapi dulu. Terima kasih atas tanggapan dari Rizky. Kami akan memperbaiki untuk kedepannya. Oke, siap. Tadi tanggapan dari kelompok Rizky dari audio katanya lebih ditekankan lagi mana yang agresif, pasif, dan berasertif. Ya bagusnya nanti boleh dicetak tebal mungkin kata-kata yang memang mengarah ke tadi 3 bentuk komunikasi dia, agresif, pasif, dan asertif ya, biar lebih terlihat ya. Ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan simpulkan. Mau sama siapa disimpulkan? Tidak, boleh silakan. Agak keras ya suaranya ya, biar terdengar. Kesimpulannya, maka dari itu hendaklah bullying karena bullying menyebabkan korban merasa tidak nyaman serta tidak tertekan. Oke, siap. Silakan ditutup. Restu, tutup tuh. Sekian dari presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil satu kelompok lagi ya, yaitu yang kinestetik ya, berhubung waktunya sudah hampir habis. Sekali lagi Bu, selamat datang. Sesi 2 Ya, kita tidak kelompok lagi yang tampil hanya 2 kelompok. Nanti di pertemuan selanjutnya kita siapa yang harus tampil? Feli, Jaka, Dasi, siap ya. Oke, siapa ya? Lastly, Sally, Jaka. Feli, Silakan ke depan, silakan. Untuk kelompok lagi ya, silakan. Silakan ada yang operatornya, siapa yang minat-minat, tampilkan dulu. Punya siapa yang mau ditampilkan? Dari sisi sambil langsung jadi yang ada. Silakan. Eta langsung Biarkan saja. Ya boleh, boleh. Jangan dulu, perkenalan dulu. Silakan dibuka dulu oleh siapa? Tolong kelompok lain didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas dari sekarang yang sudah kita buat. Sebelum lebih jauh, mari kita perkenalkan
Perkenalkan, saya sebagai anggota dan sebagai pembantu. Nama saya Jaka sebagai peran. Nama saya Dea sebagai Dan editor. Pada suatu hari ada seorang siswi yang akan pergi ke kantin. Di pertengahan jalan ada seorang siswa yang sedang mengobrol dan ingin memamang siswa tersebut. Kamu kenapa Dea? Oh, aku diambil sama Jaka. Berapa yang diambil sama Jaka? 50.000. Ini nggak bisa dijual ya, kita apa sendiri? Jangan ya, aku takut Jaka marah. Tapi ini udah berlebihan ya. Kita ke kantin deh, pakai uang aku aja. Nggak apa-apa, kayak siapa aja. Setelah dari kantin, Dea pun melakukan perbuatan Jaka dan menyimpan uang. Dari kasus ini kita tahu bahwa melakukan perbuatan yang dilakukan dan berdampak hal buruk. Oke, silakan. Jadi sebelum penutupan, jadi di sini kami akan membuka sesi tanya jawab, saran atau kritik dan lain-lain. Silakan dari kelompok lain diusahakan dengan orang yang berbeda ya, perwakilan dari tiap kelompoknya. Silakan mempercepat waktu, soalnya kita mau ke penutupan nih. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Sally, saya dari kelompok estetik. Apa yang kalian pahami tentang jenis komunikasi agresif, pasif, dan asertif? Kalau agresif lebih ke galak, lebih ke ambak, gitu, marah-marah wae. Pasif, gimana kalau yang pasif? Sedangkan pasif lebih mengalah. Terus asertif? Kalau asertif lebih bertindak gitu Bu, lebih banyak ide, masukan. Ya, silakan tanyakan pada Sally sudah paham. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silakan kelompok lain. Silakan. Satu orang lagi penanya, silakan. Sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang lagi penanya. Berdirinya sama susah berdirinya. Gak apa-apa, sambil duduk saja kalau kakinya sakit. Silakan. Silakan, biar sambil duduk gak apa-apa kalau kakinya sakit. Boleh sambil duduk. Kalau tidak ada kami akan ditutup. Iya, baik. Mau sabar. Silakan. Silakan Saskia, Saskia. Silakan. Perkenalkan. Nama saya Desya Putri Umarita dari kelompok estetik. Mau ngasih saran. Memberikan saran, apa sarannya Deskia?
waktu minta maaf suaranya lebih besar biar Ketika percakapan tadi adegan terakhir meminta maaf Jaka dengan Rifan, suaranya mungkin lebih diperkeras ya, dikarenakan kondisi sekitar tadi sedang dalam keadaan ramai ya, karena sedang istirahat. Silakan ditanggapi. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin buat bertanya kami akan memperbaikinya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan kesimpulan oleh perempuan. kesimpulannya kalau dapat membuat korban memiliki perasaan takut dan pesimis sehingga membuat korban takut tidak percaya diri dikarenakan ada perasaan tidak yakin dan selalu berpikir negatif terhadap dirinya sendiri. Akibatnya korban kewalahan menemukan kemampuan kemampuannya. Dan demikian aspek-aspek di video kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi di dalam berbagai situasi. Selesai kesimpulannya, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat dulu semuanya ya, masih duduk berkelompok ya. Alhamdulillah untuk sesi presentasi kita hari ini, presentasi hasil diskusi alhamdulillah sudah selesai ya. Adapun yang belum tampil nanti kita tampil di lain kesempatan dikarenakan kita sudah selesai pembelajarannya. Nah, tadi yang bisa ibu kuatkan dari tadi ketika banyak penampilan presentasi ke depan, presentasi hasil diskusi yang bisa ibu simpulkan yaitu tadi dari studi kasus 3 bentuk komunikasi ya, agresif, pasif dan asertif. Untuk bentuk agresif itu lebih cenderung tadi yang mendominasi ya, komunikan atau komunikator yang cenderung lebih mendominasi, lebih cenderung lebih berkuasa dan memaksakan kehendaknya. Kalau yang tadi yang komunikasi bentuk komunikasi pasif lebih cenderung ke komunikan atau komunikatornya itu yang mengalah dan tidak mengungkapkan pendapat atau kepentingannya. Sedangkan tadi yang bentuk komunikasi asertif, komunikan dengan komunikatornya itu cenderung lebih saling menghargai. Jadi ketika akan mengambil keputusan atau mengambil tindakan atau mengambil langkah lebih cenderung didiskusikan terlebih dahulu dengan komunikan atau komunikator yang lainnya. Seperti itu ya yang bisa dikuatkan dari hasil presentasi diskusi kita kali ini. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silakan ada perwakilan dari siswa yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini seperti apa. Dari siswi 1 dan siswa 1 silakan. Komunikasi itu apa, komunikator itu apa, komunikan itu apa, jelaskan. Atau tadi misalkan mau nyambung ke bentuk komunikasi mangga. Silakan acungkan tangan untuk yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan buka tangannya, perkenalkan namanya sambil berdiri, lalu jelaskan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ayo cepat. Cepat sebelah sini. Silakan. Ayo silakan yang mau menyimpulkan. Perwakilan saja. Silakan buka tangannya, buka nama sambil berdiri. Kesimpulan kita pembelajaran hari ini. Sebelum nanti ibu merefleksikan nanti kesimpulan dari kalian. Ayo, ayo. Perwakilan perempuan, laki-laki. Ayo silakan buka tangannya. Soalnya kita berhubung waktu sudah mendekati ke pembelajaran akan selesai. Ayo, buka tangannya. Tujuh. Silakan. Ayo, sebelah sini. Mau? Ayo. Cepetan. Ayo cepetan kelompok lain yang tadi baru tampil. Ayo cepat. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja di dalam materi dasar-dasar komunikasi. Apa mau? Silakan.
Ayo, bentar. Satu orang. Silakan satu orang simpulkan. Iya, sok Jaka silakan. Ayo, cepat. Ayo. Mau kakak? Ya. Iya, iya. Jadi Perkenalan dulu dong, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mengobrolkan tentang pembelajaran hari ini tentang komunikasi. Kesimpulan pelajaran komunikasi mencari pemahaman bahwa komunikasi adalah proses interaksi timbal balik antara individu yang menyampaikan dan menerima pesan. Tujuannya dalam mencapai pemikiran yang sama dan memperoleh komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam pendidikan. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif. Selain itu, kemampuan komunikasi mempengaruhi signifikan terhadap motivasi belajar siswa dengan kontribusi mencapai 76,6%. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan komunikasi dalam pengajaran sangat dianjurkan untuk mendukung motivasi siswa. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tangan ya. Yang mau menamakan dari perempuan? Dari perempuan, silakan Manda. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran komunikasi menekankan pentingnya komunikasi sebagai kunci dalam membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal yang sehat, baik di lingkungan pribadi maupun profesional. Proses komunikasi melibatkan elemen-elemen seperti pengirim, pesan, saluran, penerima, dan bukan balik. Yang semuanya perlu dipahami untuk memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik. Sikap komunikasi dapat dikategorikan menjadi 3 jenis: agresif, pasif, dan asertif. Mengembangkan keterampilan mendengarkan, berbicara, dan memberikan pesan balik yang efektif sangat penting untuk menciptakan suasana komunikasi yang positif. Secara keseluruhan, pembelajaran tentang komunikasi termasuk pemahaman tentang sikap agresif, pasif, dan asertif menekankan pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan kolaborasi, dan mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus buat Manda ya. Sudah disimpulkan tadi oleh Jaka dan oleh Manda ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang bisa dikuatkan dari materi kita hari ini yaitu tentang dasar-dasar komunikasi, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau ide atau pesan ya dari seseorang kepada orang lain. Di dalamnya ada komunikan dengan komunikator, di mana komunikan itu sebagai orang yang merespon atau menerima pesan dari komunikator. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan atau informasi ya. Selanjutnya tadi kita juga ada bentuk komunikasi asertif, pasif, dan agresif. Tadi sudah dijelaskan agresif seperti apa, pasif seperti apa, dan asertif seperti apa. Nah selanjutnya di dalam berkomunikasi juga kita menggunakan media komunikasi. Alat yang digunakan ketika kita berkomunikasi. Ada yang menggunakan secara langsung, ya, tetap muka. Terus ada juga yang menggunakan alat komunikasi seperti HP. Ya, ada juga misalkan media komunikasi seperti menggunakan alat-alat elektronik seperti radio, televisi. Ada juga yang media cetak seperti koran, surat kabar, dan lain-lain. Ya, itu yang bisa Ibu simpulkan di pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup,
Silahkan di Google Classroom lihat ya, ada umpan balik pembelajaran. Silahkan kalian isi umpan balik pembelajaran kita hari ini sebagai bahan refleksi dan juga sebagai bahan perbaikan pembelajaran ibu di pembelajaran selanjutnya. Silahkan isi, ada 5 pertanyaan terkait umpan balik pembelajaran ya. Silahkan isi ya. Buka dulu. Bagi yang belum silahkan isi dulu ya. Nah, di situ juga di Classroom juga ada evaluasi ya, evaluasi dasar-dasar komunikasi. Selanjutnya kalian juga sama isi juga itu ya, evaluasi dasar-dasar komunikasi. Sekarang isi dulu umpan balik. Setelah umpan balik kita ada evaluasi dalam bentuk pertanyaan pilihan ganda 15 soal. Silakan kalian isi sebagai PTS kita ya, sebagai post-test di akhir pembelajaran kita tentang materi dasar-dasar komunikasi. Setelah kalian isi, nanti ibu akan menyampaikan pembelajaran kita selanjutnya untuk di minggu depan tentang materi yang terbaru lagi. Silakan isi dulu umpan balik pembelajarannya. Isi nama, kelas. Selanjutnya isi beberapa pertanyaan dengan sejujur-jujurnya. Karena ini sebagai bahan perbaikan ibu pembelajaran di pembelajaran selanjutnya atau di minggu depan. Silakan apabila sudah selesai tinggalkan submit. Sudah apa diisi? Itu saja dulu umpan balik pembelajaran. Selanjutnya nanti evaluasi. Sudah isi dulu nama kelas, baru isi beberapa pertanyaannya. Oke, selanjutnya sudah umpan balik pembelajarannya. Sudah ya, Nak? Dan nanti kan dikasih nama di situ ya, Erna kelas dikasih 1 ya. Silakan isi sejujur-jujurnya ya. Di situ apa yang sudah kalian pahami tentang dasar-dasar komunikasi. Terus bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar dasar-dasar komunikasi. Terus apa yang nanti kedepannya kalian akan terapkan setelah mengetahui tentang dasar-dasar komunikasi. Selanjutnya apa perbaikan kedepannya di pembelajaran yang selanjutnya yang ingin kalian tambahkan. Terus yang kalian pikirkan sebelum mempelajari materi ini dengan sekelas seperti apa? Silakan jawab di umpan balik pembelajaran. Apabila sudah selesai, tekan submit ya. Sudah selesai? Perhatian dulu semuanya ke depan ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai ya, sampai ke pembelajaran yang terakhir. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita tentang minggu depan ya, untuk pertemuan kita selanjutnya tentang materi yang baru, yaitu tentang POS atau prosedur operasional standar
dalam desain dan komunikasi. Jadi nanti ketika kalian mendesain dan dalam berkomunikasi ada posnya, ada prosedurnya. Ya, nanti kita pelajari di materi selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kerjasamanya. Hari ini kalian dalam pembelajaran sangat luar biasa sekali aktif ya. Terima kasih juga untuk kehadirannya, untuk keaktifannya, untuk kerjasamanya. Semoga kita bisa terus berkolaborasi sampai di akhir sesi pembelajaran kita di semester akhir nanti ya, dengan tetap menjaga kerjasama dan juga semangatnya. Terima kasih. Selanjutnya silakan disiapkan dulu oleh ketua kelas. Kita berdoa dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapkan dulu sedikit. Sudah belajar angka baik ini dengan berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.